pasti tanya, kamu nggak ngapa-ngapain ya Reva di sana? Jangan salah ya, kita sangat-sangat sibuk. Aku selalu kayak ngeges ke mereka bahkan. Bener. Podcast Snaker Jatim, podcast seru yang membahas tentang kehidupan anak magang di Disnaker Trans Jatim. Betul banget. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih? Kali ini kita lagi bareng-bareng sama tim magang humas di Disnaker Trans Jatim. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Dari aku sendiri Reva dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Dan aku Adel dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Aku Bagas dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Hai, aku Vivin dari Disnaker Trans Jatim. Hai, aku Bimo dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Dan aku Ulul dari Ilmu Komunikasi UNESA 2022. Betty, mentor mereka. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran banget untuk gimana sih rasanya magang di instansi pemerintah, atau cuman sekedar penasaran sama momen-momen awkward atau cerita-cerita lucu dari kita semua anak-anak magang dan juga mentor serta rekan kerja yang ada di Disnaker Trans Jatim, stay tune terus dan tonton terus sampai akhir. Oke. Langsung aja kali Kak. Iya, langsung aja. Kita tanya dulu ke teman-teman magang. Apa sih alasannya mau magang di Disnaker Trans Jatim ini? Mungkin alasan daftar di sini gitu. Siapa nih? Bagas. Mau jawab. Oke. Kamu dulu. Oke, alasan aku magang di Disnaker Trans Jatim ini karena ingin lebih tahu sih lingkungan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur ini seperti apa, dan juga aku nilai banyak pengalaman yang bisa diambil dari instansi pemerintah itu sendiri. Formal sekali ya. Lanjut. Oke, kalau dari aku kita akan ngomong secara jujur. Pertama, aku dari awal pengen magangnya memang di media. Udah beberapa kali apply di beberapa media, ada yang nggak digubris, ada yang segala macem gitu. Jadi sedih banget. Itu pilihan terakhir dong kita. Bukan pilihan terakhir sih. Daripada enggak gitu ya. Yang mau nerima gitu ya. Yang nerima aja. Dari Cari sekian banyak opsi. ditolak gitu. Cari opsi buat apa nggak coba pemerintahan aja. Terus setelah dicari-cari, mungkin ada yang memberikan informasi. Kayaknya di Disnaker Trans yang cocok deh. Dilihat dari Instagramnya juga kegiatan-kegiatannya ngapain aja. Terus pemetaan dulu dong ya. Sebelum kesini tuh sebelum apply itu pemetaan dulu dong ya. Lihat IG kita berarti kan. Analisis dulu di Instagram di Disnaker Trans ya. Observasi. Terus selain itu juga paling utama adalah deket sama tempat tinggal. Gitu ya, Sama yang nembak strategis. cewek ya diobservasi. Betul. Kan, baru dipilih. Iya. Setelah sekian banyak penolakan. Iya, sedih banget ditolak, akhirnya ada wanita yang menerima. Saya gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri, pertama saya fokus di ranah sosial, politik, dan juga media. Dan saya memang dari awal memang mencari instansi di pemerintahan atau government gitu ya, Bu. Dan alhamdulillah dari dosen pembimbing saya itu menyarankan di Disnaker Trans Jatim. Untuk itu saya coba observasi, analisis, dan juga tanya-tanya terkait dengan magang di sini dari Jeremy. Dari cutting saya juga magang di sini, katanya menyenangkan. Oh iya. Jadi ya saya cobalah di sini, ternyata memang benar-benar menyenangkan gitu. Lalu alasan selanjutnya karena sama kayak Bimo tadi, dekat dari tempat tinggal cuma 2 kilo aja, itu jalan juga bisa sebetulnya. Kalau Adel gimana? Kalau dari aku sendiri sih, awal-awal tuh aku penasaran banget gimana sih instansi pemerintah kalau magang itu bakal yang serius banget atau gimana gitu kan. Nah, awal-awal tuh sebenarnya aku mikirnya kayak BUMN, tiap jam 10
nyanyi Indonesia Raya, karena itu yang aku cari sebenarnya magang. Kan memang. Nah, makanya itu alasan pertama kali aku milih di instansi pemerintah itu pengen banget nyanyi Bernyanyi. Indonesia Raya tiap jam 10 pagi. Benar. Ada ya, masih ada yang berpikir nasional. Iya, benar. Bela negara, bro. Reva. Kalau dari aku sendiri simple aja sih sebenarnya, karena aku emang tertarik ke bidang humas. Jadi segala yang ada di form yang buka jabatan posisi sebagai humas, aku daftarin gitu, Bu. Oke, kalau kan awal-awal udah dapat info nih kalau keterima magang di Disnaker Transjatim. Nah, awal-awal banget ekspektasi kalian sebelum masuk di Disnaker Transjatim sama realitanya seperti apa sih magang yang sebenarnya di sini gitu. Boleh dijawab sama teman-teman magang dulu deh. Siapa? Dulu. Ekspektasi dulu berarti ya. Iya. Oke, ekspektasi saya kerja di government pemerintahan itu pertama formal, sangat formal, lalu serius, tidak ada bercanda. Tapi saya rasa tidak seperti itu juga, meskipun secara substantif itu materinya atau isinya dapat, tapi kita bisa melaksanakan dengan secara santai dan juga nyaman gitu. Nyaman. Siapa lagi nih? Kalau dari Mas Bagas atau Bimo mungkin? Kalau dari aku mungkin sama ya kayak Ulul ya. Kesannya instansi pemerintah Ulul kesannya lebih formal, serius. Bahkan sempat hari pertama itu kan datang pakai baju putih sama hitam kan. Formal banget gitu. Nah, tapi ternyata saat dijalani ya ternyata nggak seformal itu, dan lingkungan kerjanya nyaman, juga skill yang didapatkan pun juga banyak dari Ini semua kok yang baik-baik ya, nggak ada yang Bima. Ada kamera. Kalau dari aku jujur banget awal-awal aku Ayo, kesini dong ekspektasiku mic-nya. adalah mic-nya agak kesini. oh iya, Disnakertas itu bukan cuma dari Disnakertas ya, tapi dari instansi lain itu tuh lebih kayak ada pembatasan dalam berkreativitas. Aku awalnya mikirnya kayak gitu, terus pas awal banget dateng tiba-tiba ada ilmu-ilmu baru nih. Mungkin aku mikirnya awalnya di Snakertas itu kayak cuma mengurusi pengangguran apa segala macam. Ternyata ada banyak UPT, kayak contoh yang membahas tentang bulan K3 kemarin. Jujur aku baru tahu banget, dan yang menaungi itu termasuk di Snakertas. Itu menurut aku banyak ilmu-ilmu yang didapatkan yang mungkin aku cuma tahu secara umum. Ternyata di Snakertas taunya lebih Menangani dalam lagi, ia menangani apa aja tuh lebih tahu, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dibatasi namun dengan moral juga gitu katanya. Oke, sebenarnya kayak sebenarnya itu lingkungan itu juga berpengaruh. Selain lingkungan juga orang-orangnya sih. Kalau lingkungannya nyaman tapi orang-orangnya nggak nyaman kan ya gimana kan, nggak bosen. nyaman juga magangnya gitu. Bener banget. Nah, kalau dari mentor sama rekan kerja nih, gimana sih Bu sama Mbak Vivin ekspektasi pertama menerima anak magang dan bekerja dengan anak magang gitu? Ipin dulu. Ya, ekspektasi saya menerima anak magang itu ya, yang pertama itu dari penampilan. Ekspektasi Penampilan dulu. itu ya rapi, cantik, ganteng, terus bisa diajak bekerja sama, bisa menyalurkan kreativitasnya kepada kita. Jadi mereka juga selain belajar juga bisa kita bimbing gimana caranya bekerja yang sebenarnya di sini tuh gimana. Realitanya ternyata ya memang cantik ganteng kan, cantik ganteng, pinter-pinter. Kita di sini saling melengkapi. Ada yang bisa analisis berita, analisis data master. Ada yang bisa kameramen, videografi, editing, semua ada di sini. Jadi lengkap banget, sesuai ekspektasi. Approve. Yes, oke. Mungkin aku nambahin ya sebagai mentor di sini. Pertama kali memang kita request ya ke UPN gitu ya. Karena memang kita believe karena ada pengalaman teman gitu ya di OPD lain yang dibantu disupport oleh teman-teman magang dari UPN. Wih, keren-keren gitu kan. Oke, kita request ke prodi.
Dan ekspektasi saya secara personal gitu ya, tinggi badan 175 gitu ya. Kayak mau daftar casis ya, Bu. Gitu ya, rambut lurus, klimis, baju klimis gitu kan. Datanglah CV, masuk kan, portofolio mereka dimasukin dulu oleh pihak prodi ke sini. Seret di WA masuk, tak lihat, tak baca. Setengah badan semua nih. Cuman secara portofolio it's okay banget, panjang banget portofolionya, dengan perform dari fotonya kelihatan cantik gitu ya, ganteng gitu ya, oke lah gitu. Apalagi yang terakhir muncul nih dari UNESA ya, dia waduh ini beneran nih nggak kayak artis Korea ini. Penuh of ekspektasi gitu kan. Kalau kerja itu kan bisa, saya yakin Gen Z saat ini pasti sangat mampu beradaptasi dengan cepat dengan teknologi informasi kan, apalagi mereka mahasiswa yang mana update dengan kekinian terkait komunikasi informasi gitu kan. Datanglah gitu kan, kok rambutnya keriting sih, pada ekspektasiku lurus gitu. Iya tinggi badan iya dapat sih, tapi berat badan gitu ya, gitu, berat badannya gede. Yang terakhir nih, kupikir si artis Korea berat badannya ya kak artis Korea gitu, ternyata kurang berat badannya. Tapi at least semuanya kompeten gitu ya. Memang sebenarnya inilah proporsional tim humas gitu kan. Ternyata mereka datang itu dengan kompetensi yang berbeda, yang memang itu menjadi sebuah kebutuhan kami gitu ya. Ada dari desain grafisnya oke gitu kan, jurnalistiknya oke, menulisnya oke, ide kreatif terhadap konten-konten visual oke, analisis data oke, dan operasional multimedia yang kami perlukan saat ini itu juga ada, lengkap banget gitu ya. Tim mereka itu punya kompetensi yang berbeda-beda gitu. Mungkin tadi udah disebutin ya oleh Mbak Vivi dan juga Bu Betty tentang kita ini punya kompetensi yang beda-beda. Mungkin bisa dikenalin ke teman-teman, kalian ini bertanggung jawab sebagai apa sih selama di humas ini? Job desk-nya masing-masing loh Job ya. desk dan Oke, kalau aku job deskku sebagai humas terutama ke analisis data, kayak seperti analisis data di media sosial, perkembangan media sosialnya, terutama akun, isu yang lagi tren. Nah itu dianalisis menggunakan Merek tertentu. merek tertentu, ya. Ya, merek Lupa, tertentu. Jadi untuk memantau dan meningkatkan insight dari media sosial itu. Next. Kalau dari aku, tugas aku di sini itu paling utama adalah sebagai fotografer, videografer. Terus yang memang paling penting juga tadi yang di sebelumnya, aku jadi operator multimedia, like jadi operator OBS, live streaming, yang membantu mungkin audio kadang, terus juga Acara-acara podcast, talk show. iya, secara acara podcast, talk online. show, secara online juga kita membantu dari operasional Zoom, mungkin dari tempat, dari sisi mungkin lighting, alat-alat mic, apa segala macam itu semua aku yang bantulah ibaratnya gitu. Aduh malas banget ya. Handle gitu loh. Ya, Gini dong. Next. Kalau kamu tuh. Ya, kalau aku sendiri secara garis besar, secara umum saya biasanya di bidang desain, editing, desain grafis. Kadang juga bantu-bantu yang lain buat backup di dokumentasi kegiatan. Tapi secara umum yang bisa saya kerjakan adalah postingan Instagram, cover Reels, cover YouTube juga. Terus yang terakhir kayaknya ada rencana icon. Itu aja sih. Oke. Kalau Reva. dari kamu, Rev. Nah, kalau dari aku sendiri fokusnya lebih ke mengelola berita yang ada di websitenya Disnaker Transjatim ya, mulai dari mungkin liputan, terus habis itu nulis beritanya dan juga koreksi berita yang dikirim oleh UPT di bawah naungan Disnaker Transjatim. Kalau Adel? Terakhir nih. Kalau aku sebagai konseptor ide konten. Jadi ada konten-konten reels itu
konseptornya saya. Loh yang edit ya Mas Bimo dong. Kan saya cuman eksekutor dan konseptor. Talent juga ya. Talent dong. Kita semua gantian jadi talentnya guys. Selain itu aku juga kadang bantu desain kalau lagi Ulul lagi sibuk banget nih. Nah, aku yang desain gitu. Kayak asistennya gitu ya. Iya, kayak asisten pribadinya Ulul gitu. Dan yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, teman-teman magang di sini yang memang kami menganggap itu qualified gitu ya. Dan mereka sebenarnya tidak membantu loh. Mereka punya responsible penuh untuk menghandle pekerjaan itu. Meskipun nanti finalisasi ada di mentor, tapi mereka punya responsible penuh menghandle pekerjaan itu, guys. Tidak membantu loh, gitu guys. Lagi nih pertanyaannya gitu ya, panjang nih. Tadi kan udah di-spill nih kalian job desk-nya selama magang di sini ini ngapain aja. Mungkin dari awal itu apa kalian udah ahli di bidangnya atau kalian baru pelajarin job desk itu di sini, dan apa tantangannya waktu pertama kali kalian nyobain job desk tersebut gitu. Mungkin dari Bimo dulu boleh? Oke, boleh. Kalau untuk keahlian itu kan sebelumnya aku kan ikut lab televisi nih, jadi kan pasti berhubungan sama multimedia, pengoperasian kamera, apa segala macem. Cuma yang membedakan adalah kalau kita di sini kan kita kan bekerja samanya dengan ya benar-benar pegawai sama yang lebih tua dari kita. Jadi itu mungkin tantangannya mungkin dari segi moral mungkin kita lebih awal-awalnya segan gitu, masih segan. Jadi mau ngapa-ngapain tuh bukannya takut kayak takut salah paling gampangnya. Iya, nanti dibilangnya kayaknya kok nggak sesuai dengan kok nggak sesuai dengan portofolio, nanti takutnya dibilangin gitu. Kalau dengan teman-teman kan mungkin bisa lebih santai nih. Iya bener, ngalir. Cuma lama-lama kan udah sering kerja bareng apa segala macam, udah saling kayak ngerti lah mungkin kekurangan kita, kelebihan kita, dengan kita melihat orang lain tuh ya saling melengkapi. Iya. Keren banget. Chemistry-nya terbentuk. Betul, chemistry-nya terbentuk banget. Kalau dari siapa nih? Dari Ulul atau dari Bagas? Ulul. Boleh. Pertanyaan apa tadi? Tantangannya selama magang di sini. Oke, tantangan ya. Gak ada tantangan yang berarti sih. Ya gini, soalnya aku terjun di industri kreatif itu sejak 4 tahun yang lalu, dan kliennya juga udah gak hitung, dari government juga, dari UMKM dan segala macam, itu udah pernah merasakan semuanya, macam-macam klien. Adaptasi dengan teman. Nah itu lebih nyaman di sini karena pertama jam kerjanya teratur. Karena biasanya kalau saya ngerjain dari klien itu biasa sampai jam subuh, jam 4 pagi, jam 5 pagi itu baru bisa tidur. Karena kan ambil project kan. Iya. Kalau di sini kan udah ada jam kerjanya, dan misal ada konten soal. Iya, semisal ada revisi pun palingan di jam 8 malam, jam 9 malam itu masih oke banget. Kurang tantangan. Butuh tantangan. Oke. Waduh, bahaya. Oke. Kayak Ninja Warrior. Oke. Kalau dari Bagas, gimana Gas? Kalau dari aku sendiri sih mungkin karena aku udah terbiasa kan di lab cyber PR itu terkait analisis data nih, jadi udah terlatih di situ. Cuman yang jadi tantangannya di Disnaker itu yang pertama moral, masih segan gitu juga. Kemudian beda nih ternyata analisis data yang di kelas universitas sama instansi pemerintah itu ternyata jauh beda banget, dan aku sempat tanya-tanya juga kan ke kalebku gimana sih cara analisis data yang benar. Nah ternyata bisa nih ketemu titik terang yang cocok gitu. Kelas. Keren. Kalau aku boleh cerita nggak sih kalau dari aku? Boleh. Harus. Kalau dari kita dulu waktu awal magang itu kan datang dulu ya berempat, baru Ulul join besokannya. Nah hari pertama banget aku tuh inget kita berempat disuruh ngedesain empat-empatnya, satu orang satu desain, terus konten yang udah dibikin, ayo kalian coba ngedesain. Nah aku ini sebagai orang yang nggak bisa desain itu bener-bener stres. Jadi nggak cuma aku ya di satu ruangan, waktu itu kan kita satu ruangan cuma berempat, waktu itu Mbak Vivin belum join di ruangannya kita. Kita ini bener-bener itu satu ruangan tuh
kayak pusing. Jadi Real. padahal cuma konten cuma berapa slide ya, cuma dikit, cuma Iya, 3 sampai beberapa iya carousel slide. feeds Instagram itu kita bener-bener pusing banget karena kita mungkin emang kurang di bidang desain ya. Bener banget. Waktu itu kita jadi kayak tanya bantuan terus ke Bimo. Waktu itu soalnya Bimo yang masih Kayak kayak datanya iya kurang paling pro pro gitu waktu kan. dan kita terus besokannya Ulul datang. Nah, Selamat penyelamat. Benar banget. Dulu itu waktu awal-awal banget disuruh ngedesain feeds carousel kan, itu nggak jadi satu hari guys, besoknya baru jadi. Dan itu nggak cuman laptopku, pikiranku kayak pengen meledak. Siapa nih yang kasih komentar? Aku dulu babi dulu. Jadi guys, sebenarnya ya kami itu mau membuat challenge yang lebih menantang lagi daripada itu, beneran. Karena waktu itu memang kami gitu ya menyampaikan ibu di prodi kalian gitu kan. Karena memang kebutuhan kami dengan spek ini gitu. Boleh dong saya screening, ikut berkontribusi terhadap screening teman-teman yang mau masuk ke sini. Mau tak kasih tool soal gitu, ternyata sudah terpilih. Ya sudah, berarti aku berpikir mereka harus di screening gitu ya. Karena terus terang aja teman-teman magang itu bukan berarti kalian tuh di sini pure tempat belajar, tapi ini adalah tempat bekerja gitu ya. Kemampuan kalian diadop dengan ritme kerja yang ada di sini harus mix gitu. Kalau kalian memang kita kebutuhannya desain dengan spek ini misalkan gitu, kan tidak bisa memenuhi, kami nggak bisa memaksakan karena ini standar dinas tenaga kerja dan provinsi guys gitu kan. Terus kemudian harusnya kalian tuh turun semua, mulai dari liputan sekaligus nulis berita, sekaligus desainnya, sekaligus videonya, harusnya gitu ya, satu orang satu produk gitu awalnya. Tapi rasanya bener loh, aku masuk ruangan lihat kepala kan kok ada asap-asap di atas kepala gitu kan ya. Itu rasanya kayak tahu diri menyiksa anak orang itu juga dosa gitu ya. Jadi ya sudah, kita turunkan challenge-nya gitu kan, cuma membuat desain fit saja gitu kan. Saat masuk desain, waduh ini ya kok butuh revisi banyak gitu. Ya saja gitu. Oh berarti mereka tentunya mempunyai skill lain dong. Masa anak komunikasi nggak punya skill komunikasi sama sekali gitu. Ini salah satu skillnya kayaknya belum sesuai standar gitu ya. Ternyata alhamdulillah mereka punya skill lain yang luar biasa gitu kan. Ternyata saling melengkapi gitu. Vivin silahkan. Ya kalau di hari pertama itu sorry banget ya karena aku nggak bisa bimbing kalian karena waktu itu aku masih sakit. Jadi setelah tahu aku hasil dari desain kalian ya memang agak kurang. Ya agak sih, emang kurang ya. Untungnya di hari keesokannya tuh si Ulul datang ya. Terima kasih juga kehadiran kalian di sini. Saling melengkapi. Ya itu sih, lanjut deh. Selamat nih kayaknya Ulul ini. Nah, mungkin kita sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ya, sebelum itu mungkin ada pesan dan kesan dari teman-teman magang dan juga dari mentor serta rekan kerja gitu. Mungkin dari anak magang dulu kali ya. Iya, boleh. Boleh dong, dari siapa dulu nih? Bagas, Ulul, Bagas, Bimo. Ulul. Bagas dulu kali ya. Gantian. Oke, kesan saya terhadap Disnaker ini Gak ada tisu loh guys. Ini. luar biasa banget, bisa keterima. Ekspektasi saya saya berharap bisa di kementerian lain. Bad burner. Jadi di Snaker ini bad burner ya. Karena saya lihat di Snaker ini tempat yang bisa buat riset analisis. Jadi saya beruntung banget bisa bekerja sama dengan teman-teman dan rekan-rekan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur juga. Terutama saya banyak
belajar hal-hal baru, skill-skill baru yang bisa saya dapat, dan itu membuat saya merasa menjadi orang yang beruntung bisa diterima di magang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Pesannya mungkin untuk Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur lebih maju, lebih berkembang, dapat menampung semua aspirasi, pesan kesan masyarakat, juga bisa menjadi dirinya lebih baik di masyarakat Provinsi Jawa Timur. Kata-katanya. Gimana kalau Tersentuh saya. waduh. Mungkin dari Bim ini. Oke, kalau dari aku mungkin pesan dan kesannya semoga dari ilmu yang didapetin nanti kalau misalnya udah lulus bisa diaplikasikan ketika kerja nanti dimanapun, gak cuma di media tapi di tempat yang lain juga. Dan mungkin dari kita magang gini kan bisa akhirnya ngerti cara orang kerja di perusahaan, di kantoran tuh gimana. Semoga gak kaget nanti kalau beneran udah lulus, udah kerja gitu. Ya gampang. Oke, dari aku ya. Pertama aku ucapin terima kasih kepada Bu Betty dan juga Mbak Vivin telah bersedia menerima saya di tempat ini ya. Mementori. Ya itu saya bersyukur, saya berterima kasih sekali. Dan selanjutnya aku dapat insight baru gimana kemudian lingkungan pemerintahan itu bekerja seperti apa, karena sebelumnya cuma mitra-mitra yang secara daring ya itu. Karena baru sekali ini ya saya di kantor bekerja bersama staf dan juga pejabat-pejabat pemerintah. Nah, kalau dari saya semoga nanti di Snaker Trans ini dalam segi media atau bidang kehumasan baik dari desain, kepenulisan dan sebagainya macamnya itu bisa selangkah lebih maju lagi. Dan untuk kami terhadap teman-teman magang, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari di sini antara chemistry satu sama lain itu bisa berdampak bagi lingkungan sekitar. Amin. Kalau terakhir dari saya, setiap perjalanan pasti memiliki pengalaman dan setiap pengalaman semoga tetap berorientasi pada kebermanfaatan. Sekian. Biasanya kalau demo ngomong ini kayak Bagian dari orasi. Nah, kalau itu kan pesan dan kesan dari anak-anak magang nih, Ref. Temennya nggak pesan kesan ini. Oh iya, lupa. Kamu dulu kali ya, Ref. Kamu dulu aja. Aku dulu. rebutan. Oke, dari aku mungkin pertama sama kayak Ulu, terima kasih untuk Disnaker Trans Jatim dan juga teman-teman udah membersamai, membimbing, memberikan kita banyak ilmu, pengalaman selama kita magang 4 bulan. Jujur 4 bulan awal itu aku mikir kayak lama gitu, tapi ternyata tiba-tiba tiba-tiba udah selesai gitu. Terus Udah extend dulu. Aduh, perpanjang nih. Aduh. dan juga awalnya aku tuh sama kayak teman-teman semua kalau mau magang di instansi pemerintah itu awalnya aku takut kayak bakal nggak ada kerjaan gitu, karena dari kakak aku sendiri juga magang katanya bakal nggak ada kerjaan. Iya, kayak bener-bener ya cuma fotokopi, cuma apa. Jadi awal-awal temen-temen itu kalau tahu aku magang di instansi pemerintahan, instansi pemerintahan itu mereka pasti tanya, kamu nggak ngapa-ngapain ya Reva di sana? Jangan salah ya, kita sangat-sangat sibuk. Aku selalu kayak ngeges ke mereka, bahkan sebulan pertama itu aku bener-bener capek banget. Aku 7 malam karena aku kayak masih Butuh istirahat lebih. Iya, karena belum berangkatnya jam 8 kurang jam 4 itu kan sesuatu yang kayak mungkin di kampus juga pernah, cuma kan di sini kan kayak bener-bener di-push gitu. Ritme kerja. Iya, jadi ritme belajar. Jadi mindsetnya kan beda. Energinya ini terpengaruh gitu ya. Jadi magang di sini tuh kayak bener-bener memberikan pengalaman gitu kan, yang bener-bener nggak cuma kayak teori aja, tapi juga prakteknya ke kita biar kita nanti kalau mau mungkin langsung setelah ini kita part time kerja di mana, kita tuh udah ada pengalaman yang bisa dibawa biar gak kaget gitu dengan ritme kerja. Itu aja sih dari aku. Terima kasih.
Kalau dari aku, sebenarnya kesan di sini tuh apa ya? Aku jadi belajar banyak sih, benar kata kalian semua. Aku belajar banyak. Ternyata skill itu perlu, skill itu butuh banget. Gak hanya belajar tentang teori, tapi kalau kita di dunia kerja ternyata skill yang paling utama dibutuhkan. Jadi aku belajar banyak banget, terutama dari ulul buat desain. Ternyata desain itu nggak segampang itu guys, asli. Tapi dari itu semua aku bisa belajar dan sekarang malah kayak tertarik. Aku pengen ke PDD. Mau jadi PDD. Iya dong, kan kita juga ada konten-konten. Dah di situ aku karena magang di sini nih, aku jadi ngerti passionku itu kemana. Ternyata aku lebih seneng kalau menjadi konseptor dan mengeksekusi konten gitu. Terus, tapi ada sih satu pesan yang waktu aku mengeksekusi konten. Kalau mengeksekusi konten tuh lebih ke talentnya sih. Talentnya aku kan pengennya itu talentnya dari pegawai langsung dari Disnaker Transjatim, kan istilahnya kan ingin membranding dari media sosial gitu kan. Ternyata talentnya yang dari pegawainya itu kayak itu aja gitu. Jadi kurang explore gitu kan. Jadi kayak susah melobinya, jatuhnya ke anak magang gitu. Oke, berarti kalau bisa aku simpulin, magang di Disnaker Transjatim itu nggak cuma kita bawa skill yang udah kita punya aja, tapi kita juga bisa kayak improve skill yang kita punya dan juga bahkan bisa nemu passion yang sebelumnya kita kira tuh kita nggak punya dan kita bisa temuin di sini. Keren banget. Bener banget. Oke, kalau dari Bu Betty sama Mbak Vivin gimana sih Mbak? Hostnya amat kesan ya? Iya, Kesan dan pesan loh, Vin, ada Kesan dan pesannya. pesan. Kesannya selama mereka magang di sini ya, sebelumnya saya terima kasih banget karena sangat-sangat membantu meringankan pekerjaan kami yang ada di sini. Terus untuk pesannya ya, semoga apa yang kalian dapatkan di sini bisa kalian terapkan di dunia kerja selanjutnya. Terus kuliahnya lancar, skripsinya dimudahkan. Terus dengan nilai terbaik, cum laude ya. Sudah nikah ya, yang mau nikah atau yang mau langsung kerja bisa hati perlu diamini. bisa diberikan pekerjaan yang baik sesuai dengan passion masing-masing. Amin. Itu aja, sukses semuanya. Terima kasih Mbak Vivi. Kalau dari Bu Betty, Pesanku udah disampaikan Vivin semua. Tambahin lagi Bu. Tambahin sedikit aja. Sudah disampaikan Vivin semua, it's okay ya, doa-doa sudah doa terbaik gitu kan. Yang jelas kesan kalian ada di sini itu it's okay. Ternyata tidak hanya bisa mengembangkan kompetensi kalian secara personal masing-masing, tapi juga menemukan hal-hal yang harus diimprove di sini. Benar kan ya, kan ternyata menganalisa gitu ya, banyak kekurangan gitu yang kita harus perbaiki gitu ya. Keberlangsungan kehumasan yang di sini banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Terima kasih banyak. Dan pesan buat teman-teman, semua itu bisa dilakukan asal ada kemauan ya. Kalian nggak punya kemampuan, nggak apa-apa. Tapi asal ada saat ada kemauan itu bisa kalian pegang gitu ya. Tahu nggak, pertama kali sebagai pegawai di Disnaker, aku tuh nggak bisa desain sama sekali loh. Desainnya siapa ya, desain yang paling nggak bagus di sini? Siapa yang ngacung nih? Aduh, Arif aja ya. Padahal nggak tahu ya, aku nggak hafal gitu ya. Lebih buruk gitu dari desain Reva, beneran. Tapi karena tuntutan profesi gitu kan, aku terus belajar. Jadi belajar itu tidak pandang usia gitu kan. Belajar itu lebih enak otodidak, dalam artian kita ikut pelatihan, ikut BIMTEK terkait desain pun kalau kita nggak praktis gitu, ya kita akan tahu, tapi kita hanya pengamat, kita bukan eksekutor. Jadi sering aja mengamati, diaplikasikan. Lama-lama sense itu akan muncul, karena desain itu harus pakai sense, pakai rasa gitu ya, pakai rasa gitu. Begitu juga terhadap pasangan hidup ya lo. Panjang ini kayaknya.
dikenali dulu gitu kan. Aku nggak bilang dieksekusi ya. dekat lama-lama akan ada feel gitu di situ. Dan bukan hanya ini, tadi kita bicara desain, bicara pasangan hidup. Nanti kita akan bicara job. Jadi teman-teman Gen Z ya, belum tentu job yang kalian dapat sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan basic kompetensi maupun pendidikan formal nantinya. Belum tentu. Jika itu menjadi rezeki kamu dan itu kamu merasa ya sudahlah, sepertinya ini adalah pekerjaan yang harus aku tekuni gitu kan. Cintai aja, maksimalkan, berdayakan di situ. Passion itu lama-lama akan muncul, sense itu akan terbangun. Jadi yang paling penting cintai pekerjaan gitu kan. Tekuni, syukuri dan berbuat maksimal di situ. Itu akan terbentuk sebuah. Dan jangan lupa jaga attitude ya teman-teman. Yang mana kita lihat teori-teori Gen Z yang mana attitude-nya kayaknya kurang, kompetensinya bagus. Kan di mana-mana seperti itu ya. Ternyata terpatahkan kalian di sini gitu ya. Apalagi yang baju hitam itu attitude-nya sampai monggo itu tidak lupa diucapkan saat monggo Bu, monggo Pak gitu ya. Jadi Pak Monggo gitu ya saya menyebutnya. Jadi attitude kalian ternyata bagus gitu ya, luar biasa. Jadi mematahkan Gen Z yang selama ini bagus kompetensi, low attitude, ternyata enggak semuanya. Oke, sukses buat kalian. Terima kasih banyak telah banyak support kami. Semoga kalian mendapatkan hal terbaik dan doa terbaik buat kalian. Amin. Terima kasih banget ya. Iya. Pengen nangis. Wah, di sini nggak ada tisu. Oke, udah nggak kerasa ini kita udah ngomong dari berapa lama nih? Hampir 1 jam kayaknya kita ini. Yang edit berat ini. Mungkin nanti Bimo bisa extend 2 hari buat bantu Mbak Pipi ngedit podcast. Iyalah. Oke, biar yang edit gak banyak kan ya, kita akhiri aja kalian. Dan saya Adel, Saya Reva. sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye. Magang MTK, let's go!